Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita sekena. Hmm. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, hari ini begitu kan, kena juga ternyata si Ari Tejo, Menteri Menpora begitu ya. Nah lo ya, saksi kasus BTS ngaku 2 kali ya, antar bingkisan ke rumah Dito Ari Tejo. Benarkah seperti itu begitu kan? Ketika saksi sudah menyebutkan itu, dengan adanya uang 27 miliar yang menjadi spekulasi misterius ya, sampai hari ini siapa yang kemudian mengembalikan itu begitu. Rupanya begitu kan, saksi-saksi itu sudah melontarkan atau memberikan pernyataan bahwa ya 2 kali mengaku begitu kan ya, antar bingkisan ke rumah Deto ini. Bingkisan apa coba bayangkan begitu. Sampai hari ini menjadi spekulasi loh begitu ya. Apakah ini tanda-tanda di reshuffle terkait dengan adanya hukum yang ada begitu kan. Apakah benar Adi Tiojo akan diproses secara hukum? Saya kira tidak begitu kan. Kenapa saya katakan tidak? Lihat saja. Orang-orang Golkar itu begitu kan ya, begitu kuat mereka begitu, apalagi ya kita lihat sajalah permainan-permainan bagaimana yang kemudian begitu kan ya, di setiap partai begitu kan pasti punya orang-orang dekat mereka begitu ya. Saya kira tidak akan diproses begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Itulah maka saya katakan kalau hukum itu adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah ya, bisa saja orang-orang akan menjadi spekulasi dan kecewa terhadap hukum yang ada begitu ya. Kalau memang uang 27 miliar itu sudah terdapat begitu kan, sudah memang dari Ari Tejo begitu. Karena yang awal membantah Ari Tejo itu tidak menerima apa-apa begitu kan. Kok bisa sekarang disebut ada apa begitu? Kalau memang benar, ya seharusnya diproses hukum. Dengan adanya begitu kan ya, pencegahan anti korupsi sekarang ini begitu, melihat atau memberikan uang begitu di situ begitu, atau ya mengembalikan uang, dia tetap dinamakan korupsi begitu. Dengan hati mereka dari awal begitu kan sudah ada niat begitu kan. Bahkan ini komentar-komentar dari netizen ya. Nah lo, saksi kasus BTS ngaku 2 kali antar bingkisan ke rumah Ari Tejo ya. Semakin jelas, minta maaf ke rakyat secara terbuka. Mundur atau ikut pengadilannya, wahai pembantu Pak Lurah. Orang ini bakalan aman, nggak tersentuh walau bukan ya siapa-siapa. Coba cek ya, kemana mengalir uang 27 miliar itu. Larinya nggak kemana-mana tuh begitu, masih di lingkungan dalam juga katanya. Koruptor ya begini paling enak dipajang ya di tempat-tempat umum kali ya. Udah dikasih hukuman ya, tetapi aja korup ya, nggak ada takutnya. Uang itu katanya sudah dikembalikan, nggak tahu dari mana begitu kan. Dari Ari Tejo sendiri kan sudah mengklarifikasi tidak pernah menerima uang itu begitu. Tapi yang mana begitu kan? Begitulah cara penjahat-penjahat merusak negara. Dia memakai ya uniform ya, tapi korupsi. Dia memakai uniform tapi melindung koruptor. Dia memakai uniform tapi dialah ya biang kerok semua masalah katanya begitu. Yang disukai Pak Lurah nggak bakalan disentuh katanya begitu. Apakah benar begitu kan? Ya kita buktikan aja nanti bahwa yang namanya hukum itu tidak ada yang kebal hukum di negara kita begitu. Kecuali memang ya peran dalam hal ini semua bisa saja begitu. Karena Indonesia itu sebenarnya tidak ada yang bisa kebal hukum begitu. Kalau hukum ini benar-benar ditegakkan. Kalau masih ada kong kali kong sana sini begitu, alibinya luar biasa, yang ini masih belum menjadi tersangka, yang ini korupsi sana sini, gimana begitu kan ya. Inilah keadilan kita bahwa melihat dari hal seperti ini sudah kacau mereka begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra ini begitu ya. Anehnya kok nggak ditangkap ya katanya. Ya namanya orang kuat itu begitu kan tidak begitu ditangkap begitu kan ya. Karena dia punya kepentingan-kepentingan besar nantinya begitu. Apa kepentingan mereka? Yaitu bagaimana cara mereka begitu kan. Karena begitu dekat dengan si A, si B dan si C begitu kan ya. Benar, saya masih percaya ya apa yang disampaikan Denny Siregar. Kalau ada orang dalam di dalamnya, mudah. Jangankan seperti ini begitu kan. Menjadi 2 kader 2 hari saja bisa saja menjadi ketua umum begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Akibat peran orang dalam bisa saja semua jadi begitu. Nah lo, saksi kasus BTS ngaku 2 kali antar bingkisan ke rumah Dito Ari Tejo. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. Nama Menpora kembali disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi ya Tower BTS 4G Bakti Kominfo. Seorang saksi mengaku
mengaku ya pernah 2 kali menyerahkan bingkisan ke rumah Tejo. Saksi yang dimaksud ialah pegawai PT Mora Telematika Indonesia bernama Resi Yuki Bramani, ya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irwan Hermaki ya, Hermawan ya dan lain-lain di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bahkan ya Rezi Yuki Bramani yang anak buah terdakwa korupsi BTS Kominfo Gelombang mana itu mengaku pernah 2 kali mengantarkan bingkisan ke rumah Dito Aritejo di kawasan Jalan Denpasar Jakarta Selatan. Bahkan di satu sisi sebelumnya dilanjutkan lebih jelas lagi detailnya Jalan Denpasar di mana di mananya tanya hakim ya. Bahkan itu di mananya, saya lupa katanya begitu. Itu kan rumah-rumah pejabat negara kan di situ, ungkap hakim yang mempertegas itu. Mungkin Pak, sambut Resi, jangan mungkin. Setahu saudara, kata hakim meninggi sedikit ya. Saya tidak tahu Pak, kata Resi. Hakim lalu memperjelas alamat yang dituju Resi di Jalan Denpasar. Ya, alamatnya jelas tidak. Bisa dijelaskan atau tahu di alamat siapa, tanya hakim. Jalan Denpasar nomor 34, katerang Resi ya. Ini komentar-komentar dari ini begitu. Baca aja curhatan mereka begitu ya ini. Jalan alamat 34 itu rumah siapa? Tanya ya hakim lagi. Rumah saudara Dito, ungkapnya si Resi begitu ya. Dito itu siapa? Hakim memperjelas. Dito Aritejo, tegas Resi. 2 kali mengatur ke situ, tanya hakim. 2 kali kata Resi ya. Bahkan dengan besaran yang sama, tanya hakim lagi. Yang satu kecil, yang satunya enggak tahu sebesar apa ibunya. Dalam sidang juga tidak dijelaskan mengenai isi bingkisan yang dimaksud. Namun dalam sidang ya Jone Plate terungkap soal adanya uang yang dititipkan untuk Dito Aritejo. Hal itu disampaikan Komisaris PT ya Solitech Media Sinergi Irwan Setiawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, Irwan mengaku bahwa ada uang yang dibagikan guna mengamankan kasus ya. Saat kasus BTS mencuat dan mulai diselidiki oleh Kejaksaan Agung ya rupanya ya mereka meredamnya. Irwan mengaku pernah menyerahkan total 75 miliar ya pengamanan ya kasus tersebut, yakni 15 miliar ke Edward Hotayan serta 60 miliar ke Windu Aji Susanto. Namun pemberian uang ya tetap tidak berpengaruh ya, bahkan ya keberadaan Edward kemudian tak diketahui. Selain uang itu tersebut ada uang lain yang juga diserahkan untuk pengamanan kasus ya, nama Dito mulai ya disinggung oleh Irwan. Bahkan ini tanya jawabnya, maksudnya mau ditutup katanya hakim. Detail kurang tahu Pak, tapi diselesaikan ya. Tapi kemudian mendalami lagi soal ya sosok Aritejo yang dimaksud oleh Irwan. Ciri-cirinya apakah tinggi besar? Tinggi besar, jawab Irwan. Apakah Dito itu adalah Menpora sekarang? Tanya Kim. Iya, jawab Irwan ya. Belum ada tanggapan dari Aritejo mengenai pemberian bingkisan tersebut, namun terkait dengan uang 27 miliar Menpora Dito Aritejo sudah diperiksa Kejagung. Dito mengaku sudah menjelaskan seluruh ya ke Kejagung ya. Bahkan di satu sisi begitu kan, kalau kita melihat tindak pidana korupsi seperti ini begitu kan ya, bisa saja memainkan peran itu begitu. Bahwa hal inilah yang kemudian ya Kejagung jangan terkecoh dengan adanya ini begitu. Bisa saja ya memainkan peran itu begitu kan ya, di situ terlebih dahulu ya ya kita harus periksa begitu. Walaupun orang yang kemudian sudah diperiksa tidak mengaku kan gimana begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini kalau memang dia korupsi ya silakan proses secara hukum. Kalau tidak ada ya silakan begitu kan ya. Biar ya tidak punya tanggung jawab bagaimana ya menyampaikan kepada publik. Namun tidak menyebutkan ya Dito tidak menyebutkan detail soal apa penjelasan kepada penyidik ya. Politisi Golkar yang juga ya ex staf sus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu menyerahkan semuanya kepada Kejagung. Bahkan Dito pun sudah dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia dijadwalkan untuk bersaksi di sidang berikutnya. Ya, ini harus diproses begitu kan ya, siapapun orangnya, karena pada akhirnya hukum itu harus ditegakkan, benar-benar ditegakkan di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.